Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Tullab at-talibah mustawa sabi'. Alhamdulillah, pada pertemuan ketiga kita kali ini akan membahas tafsir surah Al-Asr. Insyaallah antunna tentunya sudah hafal surat Al-Asr ya. Nah, berikutnya mohon didengar dan diperhatikan baik-baik bacaan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ma'anil mufradat, arti kosakata. Al-asr, waktu salatil asri, masa atau waktu salat asar. Al-insanu, al-basharu, artinya manusia. Khusrin atau khasaratun, kerugian. Amanu billahi war rasuli wa ma jaa bihi. Mereka telah beriman atau mereka yang telah beriman kepada Allah, Rasulullah dan wahyu yang dibawanya. As-salihatu au amalul khairi, kebaikan-kebaikan atau melakukan kebaikan. Tawasau au tanasahu, saling menasihati. Al-haqqu diddu al-batilu, kebenaran lawan katanya kebatilan. As-sabru ay as-sabru 'alal makruhi wat ta'ah, kesabaran atau kesabaran dalam menahan hal yang dibenci Allah dan dalam ketaatan. Hasanan, tullab at-talibat ya. Surat Al-Asr ini terdiri atas 3 ayat ya, termasuk golongan surat Makkiyah dan diturunkan setelah surah Al-Masad atau Al-Lahab. Pada ayat pertama, wal asri, artinya adalah demi masa. Para ulama sepakat kata asr artinya adalah masa atau waktu. Namun penafsiran waktu yang dimaksud dalam ayat ini adalah ada beberapa pendapat ya. Yang pertama adalah masa atau waktu secara umum. Yang kedua, waktu asar. Yang ketiga, masa hidupnya Rasulullah SAW. Nah, pendapat yang paling kuat adalah waktu secara umum. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan masa dan waktu yang mempunyai banyak keistimewaan, keajaiban, pelajaran dan peringatan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya betapa pentingnya waktu ya bagi kita ya, bagi manusia ya, di mana manusia itu sangat beragam dalam menggunakan waktu tersebut. Ada yang menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ada juga yang memanfaatkan atau menghabiskan waktunya ya. Jadi waktu yang berlalu itu begitu saja ya, dengan sia-sia, menghabiskan dalam kemaksiatan. Mereka itulah orang yang merugi. Kita ingat Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika dirimu tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, maka pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang batil. Kemudian ayat berikutnya yang kedua, innal insana lafi khusrin. Saya ulang,
Innal insana lafi khusrin. Artinya sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Nah, kalau kita tidak bisa menggunakan waktu yang Allah berikan kepada kita ini dengan baik, maka kita akan menjadi orang yang rugi ya. Nah, jadi dalam ayat ini Allah mengingatkan kita agar waktu yang diberikan kepada kita manfaatkan dengan baik. Jadi memang manusia itu berpotensi dalam kerugian ya, kecuali yang mempunyai 4 kriteria ya. Apa itu? Nah, kita lanjutkan ayat berikutnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal salih dan nasihat-menasihati supaya mentaati kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Jadi 4 kriteria yang dimaksud tadi adalah ya, yang pertama adalah orang yang beriman, yaitu orang yang mempunyai akidah yang sahih atau keyakinan yang lurus. Kemudian yang beramal soleh. Jadi kita membuktikan amal soleh itu dengan melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan amalan-amalan yang merugikan atau keinginan duniawi yang berlebihan ya. Kemudian yang ketiga, saling menasehati dalam kebenaran atau dalam kebaikan. Jadi kita saling mengingatkan satu dengan yang lain ya. Kita memotivasi yang lain untuk melakukan kebaikan. Kemudian yang keempat, saling menasihati dalam kesabaran, yaitu kita saling mengingatkan ya dengan yang lain untuk senantiasa bersabar dalam menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Jadi pada lafaz watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr ya, ketika kita dalam rangka menjalankan amal soleh ini, kita saling mengingatkan dengan yang lainnya ya, menebarkan kebaikan, mensolihkan yang lain. Jadi tidak hanya kita berusaha untuk berusaha memperbaiki diri atau mensolihkan diri, tetapi kita juga harus mensolihkan yang lain, yaitu dengan cara mengingatkan mereka atau menebarkan kebaikan kepada orang lain. Dan juga sabar dalam menjalani semua itu dengan konsisten, karena memang semuanya itu tidak mudah ya. Mudah-mudahan Allah membimbing kita dalam memaksimalkan 4 kriteria tersebut ya. Amin. Hasanan tulab at-talibat. Ya, berikut saya akan menyampaikan kesimpulan dari penjelasan tafsir surat Al-Asr yang tadi disampaikan. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa atau waktu, karena waktu itu mempunyai berbagai keajaiban, keistimewaan, pelajaran dan peringatan. Waktu adalah sesuatu yang sangat berharga, lebih berharga ya daripada emas, harta dan jabatan. Waktu yang berlalu itu merupakan umur yang berkurang dan menandai ajal yang semakin dekat. Salat asar merupakan salat pertengahan yang sering dilalaikan manusia, sedangkan melalaikannya itu merupakan kerugian yang besar ya. Dan manusia itu berada dalam kerugian ya apabila dia lebih mengutamakan dunia daripada akhiratnya dan lebih mendahulukan nafsu syahwatnya daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia yang tidak merugi atau manusia yang beruntung ini adalah orang-orang yang beriman, beramal solih dan saling menasehati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Kemudian keselamatan manusia jika dia itu bisa melengkapi dirinya dengan keimanan dan amal solih.
serta melengkapi orang lainnya itu dengan saling menasehati. Kemudian kesabaran itu ada 3 macam ya, yaitu kesabaran ketika ditimpa musibah, kesabaran dalam melaksanakan ketaatan, dan kesabaran dalam menjauhi perbuatan yang dilarang syariat. Hasanan tullab at-talibat, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita semua ya termasuk orang yang beruntung memanfaatkan waktu dan bisa menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menjauhkan kita semua dari perbuatan dosa dan kefasikan. Ya. Demikian rangkaian materi tafsir yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran tafsir surah Al-Asr ini. Syukran ala husni ihtimamikum. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.